reformasi telah mengajarkan kita. Era reformasi seharusnya jadi cermin sejarah bagi Pak Jokowi, bagi Presiden Jokowi, yang sebentar lagi bakal selesai dari tugas mulianya memimpin bangsa Indonesia sebagai Presiden kita yang ketujuh. Di bulan Oktober nanti, tanggal 20 Oktober 2024, Pak Jokowi harus rela, harus ikhlas, harus legowo mengakhiri masa pengabdiannya. Era reformasi telah mengajarkan kita bahwa walaupun presiden kita silih berganti dari era Pak Habibie ke era Gus Dur, era Ibu Mega, era Pak SBY, dan kini era Pak Jokowi, ekonomi Indonesia tetap dapat berkembang baik. Bangsa kita bisa semakin maju, dan demokrasi serta kedaulatan rakyat bisa terjamin. Kelompok elit politik dan bisnis silih berganti menguasai Indonesia, tapi rakyat tetap dapat menikmati hasil pembangunan dan kemajuan. Secara perlahan, ekonomi Indonesia terus makin maju. Makanya nih, ini menjadi pesan penting buat Pak Jokowi, buat Presiden Jokowi yang bakal mengakhiri kekuasaannya di tanggal 20 Oktober 2024 nanti, sekitar 7 bulan lagi dari sekarang. Semua aksi jungkir balik Pak Jokowi akhir-akhir ini, dari mulai mengintervensi Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga, memaksakan anaknya yang di bawah umur menjadi calon wakil presiden, melakukan intervensi terhadap proses sakral pemilu lewat kecurangan kucuran bansos, intervensi aparat dan tekanan hukum, dan sekarang hendak mengobrak-abrik tatanan partai politik, mau berkuasa di atas para ketua umum partai politik. Semua itu buat melanggengkan pengaruh dan kekuasaan politiknya, buat melanggengkan kekuasaan kelompok elit di sekelilingnya. Pesan buat Pak Jokowi adalah jangan mengulangi kesalahan sejarah kita. Batasi dan atasi hasrat buat terus berkuasa. Masa kekuasaan presiden sudah dibatasi maksimal 2 periode, maksimal 10 tahun. Tidak bisa 3 periode, tidak bisa 15 tahun. Itu semua ada alasan kuatnya. Dan itu semua demi kebaikan dan kemajuan rakyat Indonesia. Pak Jokowi sebaiknya berhenti melakukan cawe-cawe politik, berhenti mengobrak-abrik tatanan politik, dan kembali fokus pada pembangunan. Pak Jokowi harus mau, harus rela, harus legowo buat lengser. Biarlah regenerasi kepemimpinan terus berlanjut. Percayalah bahwa penerus Bapak akan mampu melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik. Pak Jokowi, berhentilah cawe-cawe, dan jangan biarkan politik Indonesia semakin hancur. Biarkan demokrasi berjalan, dan biarkan regenerasi terus bergulir. Kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari Saudari Rini Budoyo tentang permainan atau sikap Pak Jokowi dalam Pilpres di 2024 ini. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita mengetahui situasi politik atau dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Dan Pilpres di 2024 telah selesai dalam pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Mungkin teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat untuk menggantikan Pak Jokowi di 2024 sampai 2029 dan melanjutkan program atau pembangunan IKN di Kalimantan. Rini Budoyo membahas soal cawe atau strategi permainan-permainan yang dipermainkan Jokowi, yang dimana Jokowi dicap sebagai kepentingan atau ambisi yang ingin memenangkan Gibran dalam kontes pesta demokrasi di Pilpres di 2024 ini. Dan sebaliknya juga dengan strategi Prabowo, yang dimana Pak Prabowo memiliki keinginan ingin menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini, sehingga Pak Prabowo berusaha untuk mendekati Jokowi dan mempergunakan Jokowi dalam kemenangan Pilpres di 2024 ini. Tentunya kemenangan perhitungan cepat, memang mereka lebih unggul dari dua calon lainnya, yang dimana mereka meraih 65%. Ini cukup sangat besar. 65% ini sudah sangat bisa dikatakan bahwasanya mereka menang dalam Pilpres di 2024 ini.
Tetapi pasti ada yang pro dan kontra terhadap kemenangan Prabowo Subianto, yang dimana paslon nomor urut 2 ini dari awal saja sudah ada pelanggaran-pelanggaran seperti Gibran yang tidak mencukupi usia namun bisa lolos di MK. Makanya banyak pengamat politik atau masyarakat atau mahasiswa tidak menerima dengan politik yang dipermainkan oleh paslon nomor 2, yang dimana manuver dari Prabowo dan Gibran yaitu adalah Joko Widodo. Tentunya dengan elektabilitas dari Jokowi sangat besar. Banyak pendukung Pak Jokowi di 2014-2019. Pak Jokowi memiliki pengikut, memiliki pendukung yang sangat banyak, sehingga Pak Prabowo mendekati Pak Jokowi seperti saya katakan dari sejak awal. Tentunya inilah strategi dari Prabowo. Sebaliknya juga Jokowi juga memiliki kepentingan pribadi, yang dimana Gibran ini menjadi perlawanan antara Prabowo Gibran dan Joko Widodo. Kita lihat saja ketika misalnya mereka sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 sampai 2029. Apakah mereka mampu memimpin negara Republik Indonesia yang sangat besar dan jutaan umat? Ini soal kepemimpinan, bukan main-main, karena seorang pemimpin itu harus memiliki leadership, integritas yang sangat tinggi, dan tentunya memiliki pengalaman yang sangat jauh atau memiliki pengalaman yang sangat tinggi, apalagi soal tata negara, sikap, dan karakter. Nah, kembali kita membahas soal kepentingan dari Jokowi. Jokowi dicap sebagai pelanggar konstitusi. Mengapa Jokowi dicap sebagai melanggar konstitusi? Nah, karena Pak Jokowi meloloskan Gibran. Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini asumsi masyarakat terhadap Jokowi. Karena tentu, karena secara umur Gibran tidak mencukupi usia dalam pencalonan sebagai capres ataupun cawapres, yang dimana Gibran masih umur 37 tahun. Nah, yang dibutuhkan calon presiden atau wakil presiden yaitu berumur 40 tahun. Sedangkan Gibran tidak memenuhi prosedur tersebut. Mengapa lolos? Ya, karena adanya Jokowi dan Anwar Usman yang bermain di sana, sehingga lolos dan diberikan karpet merah dalam Pilpres di 2024 ini. Ini memang menjadi salah satu serangan terhadap sikap Pak Jokowi. Memang kita akui bahwa kinerja Pak Jokowi 10 tahun ini memang sangat terbukti dan bisa kita katakan menikmati kesuksesan kepemimpinan Pak Jokowi. Tetapi dengan Pilpres di 2024 ini, adanya sikap Pak Jokowi yang masyarakat terima. Kita tidak melupakan kinerja Pak Jokowi, tetapi dengan sikap Pak Jokowi saat ini, banyak masyarakat atau pengamat politik tidak terima dengan permainan cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres di 2024 ini. Sebenarnya sah-sah saja ketika Gibran mencukupi usia dalam pencalonan sebagai capres ataupun cawapres. Nah, teman-teman, sebentar lagi juga masa jabatan Pak Jokowi telah selesai pada Oktober. Nah, dan dilantiklah Pak Prabowo dan Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketika nanti Pak Jokowi tidak menjabat sebagai presiden, apakah Pak Jokowi bisa melakukan atau mengatur segala strategi-strategi lagi dalam politiknya? Tidak sesuai dan tidak mampu lagi, karena dia untuk saat ini mampu karena masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024, yang dimana masa jabatannya habis di bulan Oktober. Nah, teman-teman, adapun kemenangan atau kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini, kita sebagai rakyat Indonesia pastinya kita akan berasumsi terhadap paslon nomor 2 melakukan kecurangan dan intimidasi. Tetapi ya sudah, siapapun nanti pemimpin Republik Indonesia ini, tentunya yang kita harap adalah pemimpin yang tangguh,
yang bertanggung jawab dan memiliki integritas yang sangat tinggi dan emang pro kepada masyarakat dan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Nah, jangan ketika masa kampanye mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan memiliki gagasan dan di situ mereka meraih suara, tetapi ketika menjadi pemimpin mereka tidak mampu memimpin. Nah, ini kan menjadi berat bagi anak-anak muda generasi bangsa Indonesia mewujudkan cita-citanya. Soal program-program tentunya teman-teman sudah mengetahui dari program paslon nomor 2 karena dinyatakan bahwasanya Gibran dan Prabowo menang dalam perhitungan cepat dan mencapai 65%. Jadi ya ini menjadi keyakinan bahwasanya Pak Prabowo Gibran menang dalam Pilpres di 2024 ini. Kita memberikan apresiasi dan kehormatan terhadap Anies Ganjar karena mereka telah berjuang dari sejak awal. Kita berharap dalam Pilpres 2000 ini tidak ada menjadi salah satu kekecewaan dan amarah-amarah dari calon-calon lainnya. Untuk sementara mungkin mereka akan emosian karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.